Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Kemudian Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ayat inilah yang menjadi permulaan kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa ada satu peristiwa pembunuhan misterius yang terjadi pada saat itu, namun pembunuhnya tidak diketahui, bahkan mereka saling tuduh-menuduh. Awal kisahnya adalah sebagaimana riwayat Imam Abi Hatim bin Ubaidah As-Salmani dalam kitab Tafsir Munir. Dahulu ada seorang laki-laki namanya Amil. Ia adalah seorang yang mandul, tidak memiliki keturunan, namun ia memiliki banyak sekali harta. Tiba-tiba suatu pagi ia ditemukan tewas di depan pintu sebuah rumah yang berada di antara dua desa. Sontak saja hal itu membuat geger seluruh kampung. Seseorang berdiri dan ia mengatakan bahwa tentu saja pembunuhnya adalah orang yang paling dekat dengan mayat tersebut. Namun ternyata orang yang dituduh tidak mengakuinya karena ia tidak merasa telah membunuhnya. Maka disitulah terjadi saling tuduh-menuduh, sebagaimana firman Allah, faddara'tum fiha, yaitu mereka saling tuduh-menuduh. Hal demikian membuat mereka saling tuduh satu sama lain, sehingga tuduhan itu menjadi melebar. Dari asalnya satu orang lawan satu orang menjadi permusuhan antar satu kampung dan kampung yang lainnya, sebab jenazah tersebut berada di antara batas kampung yang satu dan kampung yang lain. Bahkan dikarenakan hal ini hampir saja terjadi kontak senjata antara warga kampung yang satu dengan warga kampung yang lain. Dikarenakan tetap tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka pada akhirnya mereka berbondong-bondong menemui Nabi Musa alaihissalam. Menemui Nabi Musa dengan tujuan agar Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah supaya Allah memberitahu siapa sebenarnya orang yang telah kejam melakukan pembunuhan. Kemudian Nabi Musa segera memohon kepada Allah agar Allah memberinya petunjuk siapakah sebenarnya pembunuh tersebut. Nabi Musa berhasil memperoleh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Pada saat Nabi Musa mengatakan melalui firman Allah, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina, mereka malah mengatakan, suruhan kamu itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan tertawaan orang. Kemudian Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah. Maksudnya aku tidak sudi akan menjadi golongan orang-orang yang jahil, yaitu yang suka berolok-olok. Pada saat mereka melihat kesungguhan Nabi Musa, maka mereka kemudian percaya dan memohon kepada Nabi Musa dengan cara yang rewel, yaitu dengan banyak sekali permintaan dan pertanyaan. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 68, Allah berfirman, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun.
Artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Setelah mendengar jawaban Nabi Musa melalui firman Allah tersebut, mereka lagi-lagi mengajukan pertanyaan sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 69. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Setelah mendengar jawaban Nabi Musa, mereka masih bertanya kembali sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Artinya, mereka bertanya, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Allah menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Lagi-lagi mereka semakin bingung karena terlalu banyak pertanyaan sehingga semakin sulit untuk mereka lakukan. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Yang artinya, dia Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sapi itu juga sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Setelah dijelaskan begitu detail oleh Allah melalui Nabi Musa, akhirnya dapat disimpulkan bahwa sapi tersebut memiliki kriteria yang sulit untuk ditemukan, yaitu yang pertama, sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Yang kedua, sapi betina yang kuning tua warnanya, artinya warna emas yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Yang ketiga, sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Yang keempat, pastinya sapi itu sehat, dan yang kelima, sapi itu tidak belang. Setelah jelas kriteria yang disampaikan Nabi Musa, maka mereka mencari sapi betina yang sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencarian mereka lakukan selama 40 tahun. Pada akhirnya ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga Ma'alimut Tanzil Al-Imam Al-Baghawi serta tafsir lainnya. Begini kisahnya. Pada zaman Bani Israel, ada seorang ayah yang memiliki anak yang soleh. Sang ayah memiliki seekor anak sapi betina yang kemudian ia bawa ke dalam hutan. Kemudian sang ayah berdoa di sisi hutan, "Ya Allah, hamba titipkan anak sapi betina ini kepada Engkau untuk anak hamba kelak bila ia telah dewasa." Tidak lama kemudian sang ayah meninggal dunia dan tinggallah sang anak yang soleh tersebut bersama ibunya. Sedangkan sapi betina yang ada di dalam hutan tersebut semakin lama semakin besar, namun sapi tersebut tidak suka bertemu siapapun, hingga apabila bertemu orang yang melihatnya, sapi tersebut lari menjauh. Seiring sapi tersebut menjadi besar, anak kecil yang soleh tersebut pun semakin besar dan semakin dewasa, dan semakin terlihat baktinya kepada sang ibu. Saking sayangnya dan baktinya kepada sang ibu, sang pemuda tersebut membagi waktu malamnya menjadi
menjadi 3 bagian. 1/3 malam untuk ibadah sholat, 1/3 malam untuk tidur, dan 1/3 malam lagi untuk berada di samping sang ibu. Setelah pagi tiba, ia berangkat mencari kayu bakar dan dibawanya di atas pundaknya, lalu ia menjualnya ke pasar. Setelah mendapatkan hasilnya, ia kemudian membagi uang tersebut menjadi 3 bagian. 1/3 bagian ia sedekahkan, 1/3 bagian lagi ia gunakan untuk makan sehari-hari, dan 1/3 bagian lagi ia berikan kepada ibunya. Sehingga pada suatu hari sang ibu mengatakan kepadanya, "Nak, kamu sekarang sudah dewasa. Dahulu ayahmu memiliki seekor anak sapi betina yang ia titipkan kepada Allah di sebuah hutan. Maka pergilah kamu ke hutan itu dan berdoalah kepada Tuhannya Ibrahim, Ismail, juga Tuhannya Ishak, agar mengembalikan sapi itu kepada dirimu." Sang ibu menjelaskan bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah jika dia melihatmu akan menganggap teman dan akan mengenalmu. Apabila cahaya matahari mengenai tubuhnya, akan keluar warna keemasan dari kulitnya yang sangat indah, sehingga ia dijuluki sapi emas, saking indah dengan warna keemasan. Kemudian setelah mendengar perkataan ibundanya, pemuda soleh itu pun langsung beranjak pergi menuju hutan. Sesampainya di hutan, ia melihat ada seekor sapi betina yang sesuai dengan ciri-ciri yang dikatakan ibundanya. Tepat pada saat sapi tersebut sedang merumput, ia kemudian berteriak memanggilnya, "Wahai sapi, tetaplah kamu berpegang pada Tuhannya Ibrahim dan Ismail serta Ishak dan Yakub untuk datang kepadaku." Akhirnya sapi itu mendekat dan berjalan di samping pemuda soleh tersebut. Kemudian pemuda itu memegang pundak sapi sambil menuntunnya. Lalu sapi tersebut dengan izin Allah dapat berbicara, "Hai anak muda yang berbakti kepada ibumu, naiklah ke atas punggungku agar kamu tidak kelelahan berjalan." Lalu pemuda itu menjawab, "Ibuku tidak menyuruh menaikimu, ia hanya memerintahkan, peganglah pundaknya." Lalu sapi itu berkata, "Demi Tuhannya Bani Israel, andai saja kamu menunggangiku, niscaya aku tidak akan mampu berjalan selamanya. Dan bahkan andai kamu memerintahkan gunung agar beranjak dari tempatnya, kemudian berjalan bersamamu, niscaya gunung tersebut akan melakukannya. Itu semua sebab baktimu kepada ibumu." Sesampainya di rumah, lalu pemuda tersebut menemui ibunya. Kemudian sang ibu berkata, "Nak, kamu kan tidak memiliki harta. Setiap hari kamu harus mengambil kayu bakar pada siang hari dan beribadah serta berbakti pada malam hari. Kamu hidup dalam kepayahan. Nah sekarang bawalah sapi itu ke pasar, lalu kemudian juallah sapi itu." Kemudian sang anak mengatakan, "Berapa harga jual sapi itu, wahai ibunda?" Jawab sang anak. Ibunya berkata, "Juallah sapi itu dengan harga 3 dinar dan jangan kamu menjualnya tanpa bermusyawarah dengan ibu." Lalu dengan sigap sang anak membawa sapi tersebut ke pasar dengan patokan harga jual 3 dinar. Kemudian Allah mengutus malak untuk memperlihatkan kuasanya kepada makhluknya dan dalam rangka meneliti bagaimana sang anak tersebut berbakti kepada ibunya. Wa kanallahu bihi khabiro, sebab Allah maha teliti. Kemudian malak menemui sang pemuda, tentu dengan wujud manusia. Kemudian bertanya, "Berapa kamu jual harga sapi ini?" Pemuda tersebut menjawab, "Sapi ini akan saya jual dengan harga 3 dinar. Itu pun dengan persetujuan dari ibu." Lalu malak itu berkata, "Sapi ini akan kubeli dengan harga 6 dinar dan kamu tidak perlu menunggu perintah ibumu. Bagaimana?" Pemuda itu menjawab, "Andai pun kamu membeli ini dengan emas sepenuh timbangan, sapi ini tidak akan aku jual tanpa ridho dari ibu." Kemudian sang pemuda pulang menemui ibunya. Sang ibu kemudian menyetujui untuk dijual dengan harga 6 dinar. Kemudian segera kembali ke pasar. Sesampainya di pasar, ia kembali bertemu dengan sang pembeli yang merupakan jelmaan malaikat. Lalu pembeli itu mengatakan, "Sudahkah kamu mendapat perintah dari ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Ya, ibu setuju dengan harga 6 dinar. Namun apa yang dikatakan pembeli
disembelih, ia malah mengatakan, "Hei pemuda, aku beli sapi ini dengan harga 12 dinar tanpa minta persetujuan ibumu. Bagaimana?" Sang pemuda tetap tidak menjualnya sebelum melapor kepada ibunya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian tersebut bahwa pembeli itu malah menaikkan harga menjadi 12 dinar. Kemudian sang ibu berkata, "Wahai anakku, tahukah kamu bahwa orang yang melakukan penawaran kepadamu itu adalah merupakan malaikat yang menampakkan diri sebagai manusia. Maka jika kamu bertemu dengan dia, maka katakanlah kepadanya, apakah kamu menyuruh kami untuk menjual sapi ini atau tidak?" Dan sesampainya di pasar, sang anak pun melakukan apa yang ibunya perintahkan. Kemudian sang malak mengatakan, "Bilang sama ibumu, sapi ini jangan dijual, sebab sapi ini akan dibeli oleh Nabi Musa untuk menemukan pembunuh misterius. Maka tahanlah sapi ini, jangan dijual kecuali dengan harga uang dinar sepenuh wadah kulit sapi." Dan pada akhirnya bertemulah sang anak tersebut dengan Nabi Musa, dan sesuai dengan perintah sang malak, sapi itu pun terjual dengan harga dinar sepenuh wadah dari kulit sapi. Harga ini juga sebagai karunia serta rahmat Allah yang sepadan atas sikap baik sang anak kepada ibunya. Kemudian setelah sapi tersebut dibeli, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Nyaris saja mereka tidak melaksanakannya karena harga yang terlalu tinggi, dan juga karena khawatir pembunuhnya terungkap justru dari kelompok mereka masing-masing. Namun akhirnya mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sapi tersebut disembelih, kemudian Allah berfirman, "Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Yang artinya, lalu kami berfirman, "Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Setelah disembelih, kemudian Allah memerintahkan untuk memukulkan sebagian anggota tubuh sapi itu kepada jenazah yang telah mati dibunuh. Dan dengan izin Allah, mayat yang telah mati tersebut hidup kembali dan dapat berbicara, kemudian mengatakan dengan jelas bahwa orang yang telah tega membunuhnya adalah justru bukan orang lain, melainkan keponakannya sendiri. Karena keponakannya tidak sabar untuk segera mewarisi hartanya. Demikianlah kisah pembunuhan misterius tersebut, sapi betina yang berwarna keemasan dan juga anak yang soleh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.